Ya, halo semua. Kembali lagi di video kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Langsung saja, kita mulai dulu. Jadi, hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini membahas yang namanya genetika populasi. Apa sih genetika populasi? Jadi, genetika populasi itu ketika kita menganalisis persebaran satu sifat dari satu populasi. Jadi, kita analisis gen, bukan dari individu. Ketika kita bahas genetika Mendel, kita ngebahasnya gen sebagai ya individu. Tapi sekarang ketika kita ngebahas genetika itu secara populasi, ya genetika itu kita bahasnya secara meluas. Kita ngebahas genetika itu di populasi. Jadi misal nih, ada populasi kerang sama populasi bunga tulip. Nah, di populasi kerang ini kita bisa lihat ya, kerang ini ya mirip, satu spesies itu mirip-mirip. Tapi tentu aja ada perbedaan warna. Di sini juga dengan tulip nih, ini jelas banget ya si tulipnya. Ada tulip warna ungu, ada tulip warna kuning, ada tulip warna merah. Kok bisa gitu? Jadi emang kan ada variasi. Jadi ada variasi antar individu. Itu jelas banget di genetika. Kita ada variasi genetik. Nggak mungkin dua individu yang bukan kembar identik itu punya eh, materi genetik yang persis. Dan dari itu ya di sini kita bisa lihat ya. Inilah yang kita pelajari di genetika populasi. Contoh lagi ada namanya Klein. Klein itu ketika suatu variasi genetik itu mengikuti persebaran geografik. Sebagai contoh Klein yang paling jelas tuh ini ikan ada ikan ini dari Campbell. Jadi si ikan ini kalau kita lihat di daerah yang dingin sama daerah yang lebih hangat itu dia ada persebaran gen gen LDHB. Jadi gen LDHB ini ternyata dia banyak di daerah dingin, tapi dia sedikit di daerah yang hangat kayak gitu. Atau contoh lagi adalah kalian ada yang ngalamin lactose intolerance gak? Ya inilah. Jadi lactose intolerance itu terjadi karena seiring manusia itu bertambah usia, kita itu tidak lagi menghasilkan enzim laktase. Sehingga maka dari itu kita nggak bisa cerna laktosa yang kita minum. Kalau minum susu, laktosanya nggak bisa dicerna. Akhirnya siapa yang mencerna? Yang mencerna adalah bakteri di usus. Kalau bakteri di usus yang mencerna, hasilnya adalah metana atau gas-gas. Ya selain metana pokoknya ada gas-gas gitu lah yang bikin usus kita itu sangat bergas. Maka dari itu kita jadi mencret-mencret dan kembung kalau orang yang minum susu, orang laktose intoleransi minum susu. Kita bisa lihat bahwa lactose intolerance itu ada muncul dari dua mutasi independen di Afrika dan di Eropa. Maka dari itu orang Eropa dan orang Afrika itu adalah orang yang jarang terkena lactose intolerance. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang frekuensi. Jadi frekuensi itu kalau di matematika itu didefinisikan sebagai peluang terjadinya sesuatu dari total kemungkinannya. Maksudnya gimana? Ini ya seperti gini ya, frekuensi itu kejadian diharapkan per kejadian mungkin terjadi. Ini konsep dasarnya dan kebanyakan nanti rumus-rumus di genetika populasi berdasar dari sini doang. Jadi contoh misal gini, seandainya aku punya wadah, di wadah ini kayak gini. Terus ada bola merah, ada bola kuning, ada bola hitam. Di sini terus aku tanya, berapa sih frekuensi atau peluang kita ngedapatin bola warna hitam? Coba pause dulu videonya dan coba kalian pikirkan. Kayak nggak perlu deh. Aku yakin kalian juga udah pada tahu. Jadi caranya ya tinggal ya peluang kita dapat bola hitam adalah bola hitam per total bola, yaitu berapa? Total bola hitamnya kan ada 3 dan total bolanya di sini ada 10, berarti ya 0,3. Gampang kan? Ya gampang. Next kita sekarang ngebahas tentang konsep frekuensi, alel dan genotip. Jadi kalau frekuensi ini tadi ngebahas frekuensi secara normal, secara apa ya? Secara umum. Sekarang kita bahas frekuensi alel dan genotip. Apa sih? Konsepnya sama, berarti kalau frekuensi alel itu banyaknya suatu alel di populasi. Misalnya ada A besar dan A kecil. Berarti kan di populasi ada individu yang A besar, ada A besar A kecil, ada A kecil A kecil. Berarti ada banyak nih apa alel A di populasi. Genotip juga gitu. Jadi genotip apa yang ada di populasi? Maka ya rumusnya gampang. Sekarang kalau kita bisa lihat, misal nih contoh nih. Ini ada A besar, ada A besar A kecil, A kecil A kecil. Kalau sekarang kita ditanya, frekuensi genotipnya berapa? Frekuensi genotip, berarti kita tinggal lihat, 20. Itu sama aja kayak aku bilang ini. Kalau dari populasi, aku ngambil orang secara acak, berapa sih peluang aku mendapatkan orang yang A besar-A besar, kalau populasinya 20 orang, berarti kan tinggal 12 dibagi 20, dapat 0,6. Sama A besar-A kecil, ya 4 dibagi 20, dapat 0,2. Kalau misal frekuensi alel gimana? Sekarang frekuensi alel itu cuma ada A besar atau enggak A kecil, ya kan? Nah, sekarang di sini A besar punya dua alel A besar.
A besar A kecil punya satu alel A besar. A kecil punya 0 alel A besar. Maka dari itu di sini kita bisa tahu kalau jumlah A besar adalah 28. Nah, dari mana? Berarti kan A besar kan punya 2. Berarti 2 kali 12. 2 kali 12 ditambah 4 dari sini. Jadi 2 kali 12 itu kan 24 tambah 4 dari sini adalah 28. A kecil gimana? Sama juga kayak gitu caranya. Dibagi berapa? Dibagi dengan total. Totalnya berapa? Kan total individu 20. Berarti kita kalikan 2 ya. Karena satu individu pasti punya 2 alel. Jadi dikali 2, 40. Berarti 28 bagi 40, 0,7. 12 bagi 40, 0,3. Oke, jadi rumusnya di sini ya. Kita ada frekuensi genotip, yaitu tinggal ya genotip diharapkan. Misal A besar per total individu. Frekuensi alel di rumusnya yang ini aja, 2 kali homosigot ditambah heterosigot per 2 kali total. Jadi 2 kali homozigotnya misal A besar, heterosigotnya A kecil per 2 kali total. Nah, contoh nih aku ada soal. Jadi ini ada RCIS, tumbuhan RCIS, ada W besar yang kecil, dan seterusnya. Kalau sekarang aku minta, aku udah ngitung di sini. Jadi frekuensi genotipnya W besar ada 6, W kecil ada 1, W kecil 2, dan yang alelnya berapa? W besarnya berarti 2 kali W besar tambah W kecil, 13. Coba kalian hitung berapa frekuensi genotip dan frekuensi alel dari sini. Coba kalian pause videonya dan pikirkan terlebih dahulu. Oke, udah? Jadi caranya seperti ini. Jadi kalau kita ditanya frekuensi genotipnya berapa, misal W besar berapa ya, tinggal 6 per total, itu berapa? 8 ya. 6 per 8, 0,67. W kecil 1 per 8, 0,11. W kecil 2 per 8. Sorry, maksudku 9 ya. 6 tambah 1, 7, 8, 9. Ya, 9, sorry. 6 per 9, 1 per 9, 2 per 9. Nah, kalau frekuensi alel, ya tinggal 13 per 13 plus 5, 5 per 13 plus 5. Gitu. Oke, sekarang kita ada contoh soal. Contoh nih. Diketahui pada suatu populasi babi terdapat sifat warna hitam yang ditentukan oleh alel A kecil, resesif. Tentukan frekuensi alel dan genotip pada babi. Oke, di sini ada babinya nih. Jadi udah tiap babi udah label. Silakan kalian hitung tiap-tiap alel dan tiap-tiap genotip ada berapa, dan coba kalian pause videonya, kalian screenshot dan coba kerjakan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bahas jawabannya, coba kalian kerjakan. Oke, udah dapat jawabannya. Sekarang coba kita bahas. Jadi di sini kalau kita hitung babi A besar ada 6, A kecil ada 6, dan sorry ini harus A kecil ada 4. 1 2 3 4. Ada 4 babi A kecil yang kita. Nah, di sini caranya gimana? Berarti kita bisa hitung kalau frekuensi alel A besar, yaitu 2 kali homosigot berapa? Homozigotnya kan A besar, jadi 2 kali homozigotnya tambah heterosigot per 2 kali total. Jadi 2 kali 6 tambah 6 per 2 per 6 kali 16. Dapatlah 0,5. Nah, frekuensi A kecil kita bisa pakai cara yang sama. Jadi bisa frekuensi A kecil sama dengan 2 kali A kecil tambah A besar A kecil per 2 kali total. Atau kita juga boleh frekuensi A kecil sama dengan 1 diminus frekuensi A besar. Dapat 0,44. Nah, kita juga bisa dapat frekuensi A besar berarti ya A besar per total. Yaitu 6 per 16, 0,375. A kecil per total ya 6 per 16, 0,375 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, nah tadi kan kita udah bahas frekuensi alel. Frekuensi alel ini ternyata sifatnya tidak stabil, jadi dia bisa berubah-ubah. Apa yang bisa mengubah frekuensi alel? Yaitu pertama, kita namanya mikroevolusi. Jadi mikroevolusi itu didefinisikan sebagai perubahan dari frekuensi alel dari populasi seiring bergantinya generasi. Jadi misal nih, di populasi ini tuh misal A besar itu 0,6, A kecil 0,4. Di generasi selanjutnya, jadi generasi selanjutnya, begitu generasi ini tuh semua udah mati dan digantikan dengan generasi selanjutnya, ternyata A besar tuh jadi 0,7, yang A kecilnya jadi 0,3. Itulah yang kita sebut dengan nama mikroevolusi. Terus kalau misal makroevolusi gimana? Kalau misal makroevolusi itu dia lebih besar ya. Ketika kita bisa melihat perubahan suatu sifat pada satu spesies seiring berjalannya waktu gitu. Itulah namanya makroevolusi. Tapi sekarang kita bahasnya mikroevolusi dulu. Nah, pendorong terjadi mikroevolusi ada banyak. Misal pertama ada mutasi, seleksi alam, migrasi, genetik drift, dan isolasi reproduksi. Nah, ini apa aja nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi di sini, misal nih, di sini contoh studi kasus paling terkenal adalah ngangkat Biston Bettolaria, di mana sebelum revolusi industri,
Biston betularia ini paling banyak adalah yang ngengat warna putih karena dia lebih bisa bersembunyi di pohon. Sedangkan setelah revolusi industri ternyata ngengat putih itu mengalami penurunan. Tersisa ngengat yang hitam karena ya gara-gara asap revolusi industri dia jadi tertutup. Inilah contoh dari seleksi alam, di mana seleksi alam ini mengubah frekuensi alel. Ketika frekuensi alel tidak lagi berubah, disitulah kita mencapai yang namanya kesetimbangan dari kesetimbangan Hardy-Weinberg atau HWE. Jadi pada HWE ini kita ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama tidak ada mutasi, tidak ada migrasi, tidak ada seleksi alam, tidak perkawinan harus acak, populasi harus besar. Nah ini harus diingat ya. Nggak boleh mutasi, nggak boleh migrasi, nggak boleh seleksi alam, perkawinannya acak, dan populasinya harus besar. Apabila salah satu aja dilanggar, frekuensi alel akan terus berubah. Jadi ini harus dipenuhi semua ya. Sekarang kita masuk ke perumusan hukum Hardy-Weinberg. Aku yakin beberapa dari kalian ini udah belajar juga di sekolah. Jadi pertama ini, perumusan Hardy-Weinberg itu frekuensi alel. Kita ada P plus Q sama dengan 1. Dengan P menunjukkan alel dominan dan Q ini nunjukin alel resesif. Gampang aja gitu. Sedangkan untuk frekuensi genotip, kita ada P plus Q ini tinggal kita kuadratkan di kedua sisi. Akan kita dapat P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Jadi kalau misalnya kalian ingat syarat sifat matematika A plus B kuadrat, kan jadi apa? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Gitu kan? Ini sama juga di sini, kita ada P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Di mana P kuadrat ini menyimbolkan homozigot dominan, 2PQ ini heterozigot, dan Q kuadrat ini menyimbolkan resesif. Gitu. Sekarang ini ada tips Pak dalam menggunakan rumus Hardy-Weinberg. Jadi perlu aku kasih tahu kalau di soal OSN, mungkin kalau di sekolah rumus Hardy-Weinberg itu universal dipakai di semua soal. Tapi kalau untuk di OSN ada kalanya rumus Hardy-Weinberg ini tidak berlaku. Jadi rumus Hardy-Weinberg tidak selalu berlaku karena tergantung soal. Bisa saja soal ini justru menanyakan apakah suatu populasi itu tidak memenuhi syarat Hardy-Weinberg. Kita perlu tahu itu. Gitu. Maka dari itu, ketika kalian mengerjakan soal, aku sangat menyarankan kalian untuk menggunakan rumus frekuensi terlebih dahulu. Jadi rumus frekuensi itu, yaitu kalian cari frekuensi alel dengan cara yang tadi itu. Jadi misal frekuensi A besar sama dengan 2 kali A besar tambah A besar A kecil per 2 kali total. Aku sangat saranin kalian pakai rumus ini dulu sebelum kalian pakai rumus Hardy-Weinberg. Karena rumus ini tuh lebih universal daripada Hardy-Weinberg. Kalian hanya boleh pakai rumus Hardy-Weinberg ketika di soal ini diberi keterangan bahwa pertama, biasanya ada istilah bisa bilang populasi dalam HWE atau kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kalian boleh kalau udah dikasih kata kayak gini berarti soalnya pakai asumsi Hardy-Weinberg. Dan kedua adalah ada tulisan populasi melakukan perkawinan acak. Ini itu sebenarnya clue kalau sebenarnya um, apa ya dia tuh memenuhi Hardy-Weinberg. Biasanya ngodenya itu caranya kayak gini. Jadi soal SN juga itu juga bisa ngodenya kayak gini. Nah, terus yang kedua adalah kalau kalian udah coba pakai frekuensi, kayak kalian coba cara lain, gimana pun cara lain tuh nggak bisa kerjain. Berarti kalian boleh pakai Hardy-Weinberg. Berarti kan udah nggak ada cara kerja lain. Dan ingat, dalam mengerjakan soal genetika populasi, selalu mulai dari homozigot resesif. Selalu mulai dari homozigot resesif. Penting banget. Kenapa? Karena kalau kalian mulai dari dominan, dominan itu kan ada dua. Itu bisa A besar A besar, bisa A besar A kecil. Nah, kalau kalian mulai analisis dari dominan, kalian kan nggak bisa yakin di antara A besar atau A besar A kecil. Maka dari itu jawaban kalian bisa jadi salah. Maka lebih aman selalu mulai dari homozigot resesif. Oke. Nah, sekarang kita ada soal lagi, soalnya mirip soal babi-babi lagi. Jadi di populasi babi sifat warna hitam ditentukan alel A kecil resesif. Oke. Asumsikan sekarang populasi babi dalam HWE. Sekarang coba kalian hitung frekuensi alel yang genotip babi. Sekarang genotip babinya aku hilangin. Jadi kalian nggak bakal tahu mana babi yang A besar, mana babi yang A besar kecil. Oke, pause video ini. Silakan kalian coba dulu ngerjain soal ini sebelum kita bahas. Baiklah, udah kerjain. Beneran nih, udah kerjain belum? Ayo, kerja dulu. Nggak apa, aku tunggu. Kalian mau pause 1 jam juga nggak apa-apa. Ayo, udah kerja kan? Oke, udah kerja? Ya udah. Mari kita bahas. Jadi di sini kalau kita hitung, babi pink ada 12. Di mana babi pink ini kan berarti dia gabungan dari A besar dan A besar A kecil. Yang hitam ini kan A kecil gitu. Nah, di sini kalau kita hitung, kita bisa dapat frekuensi A kecil kita pakai
apa frekuensi A kecil-kecil yaitu 4/16. Ini aku masih pakai rumus frekuensi sih. Terus frekuensi A kecilnya, ini aku bukan pakai, sorry, ini bukan pakai rumus frekuensi ya. Kalau aku pakai rumus frekuensi juga bisa sebenarnya. Frekuensi A kecil kita juga bisa hitung dengan cara, berarti kan 2 kali, oh nggak bisa ya. Kita nggak bisa pakai rumus frekuensi di sini. Kenapa? Karena kalau kita mau coba, ini kan A kecil tambah A besar kecil per 2 kali total. Nah, masalahnya sekarang kita kan nggak tahu heterozigotnya berapa. Ini tuh kelemahan dari rumus frekuensi. Rumus frekuensi itu butuh heterozigot. Jadi kalau nggak ada heterozigot, kita nggak bisa pakai. Maka caranya tinggal frekuensi aksil itu tinggal 4/16, di mana kita dapat 0,25. Kalau kalian ingat tadi, kan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Di mana Q kuadrat ini adalah kecil-kecil. Berarti kalau A adalah akar dari A kecil-kecil gitu. Frekuensi apa alel A itu akar dari A kecil-kecil. Maka di sini kita bisa dapat nilainya frekuensi A itu sama dengan akar dari frekuensi A kecil-kecil. Jadi frekuensi A itu akar dari 0,25, kita dapat A kecil 0,5. Frekuensi A besar tinggal 1 di minus frekuensi A kecil yaitu 0,5. Dari sini kita bisa dapat frekuensi genotipnya. Kalau A besar itu berarti A kuadrat yaitu 0,5 kuadrat jadi 20, sorry 0,25, ini harusnya 0,25. 0,25. Nah, ini yang kedua A besar A kecil, berarti 2 kali A besar A kecil, 2 kali 0,5 kali 0,5. Nah, ini kebetulan aja angka 0,5-nya mirip. Berarti 0,5. Terus terakhir A kecil berarti A kuadrat. Jadi 0,5 kuadrat 0,25. Seperti itu. Ini ada cara cepat kita bisa menghitung frekuensi halal. Ini biasa kalau misalnya di soal mungkin pakai rumus ini. Jadi rumus dari frekuensi halal adalah akar dari homozigot transisi per total. Jadi frekuensi A kecil adalah 4/12 tambah 4. Jadi jawabannya 0,5. Kayak gitu. Nah, di sini kita ada rangkuman rumus. Jadi ini boleh kalian screenshot, boleh kalian simpan, siapa tahu ini berguna. Jadi ini rangkuman rumus dari Hardy-Weinberg semuanya. Oke, aku udah latihan soal terakhir. Silakan kalian kerjakan sendiri. Jadi kalian kerjakan di rumah. Kalian boleh pause videonya dan kalian kerjakan dulu. Kalau sudah, ini jawabannya. Apakah benar? Kalau udah benar, berarti kalian udah paham tentang konsep Hardy-Weinberg. Baiklah, ini video. Terima kasih udah nonton video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.